Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susi Apria dari program studi Perbankan Syariah kelas 4A jurusan Ekonomi Islam, dan saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang soal data atau kasus dari analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke pengerjaan atau pembahasannya ya. Baik, di sini sudah terdapat data analisis regresi linier berganda yang telah disiapkan sebelumnya, di mana data ini telah saya input secara manual di dalam aplikasi SPSS. Nah, dapat kita lihat di dalam soal atau kasus ini terdapat 3 data ya, yaitu ada jumlah hotel, ada jumlah restoran, dan ada pendapatan asli daerah. Jumlah hotel dan jumlah restoran ini sebagai variabel independen atau X yang berarti bebas. Nah, sedangkan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen atau Y yang berarti terikat, karena hal ini dipengaruhi oleh variabel independen atau X. Langsung saja ya. Untuk memasukkan data dalam aplikasi SPSS, yang pertama yaitu kita ke bagian tab variable view. Nah, di sini kita bisa mengatur nama variabel sesuai dengan data yang ada pada soal. Di sini juga kita dapat mengatur tipenya, dapat melabeli data tersebut, dapat juga mengatur desimalnya jika ada, dan lain-lain sebagainya, yang nantinya akan terlihat di bagian data view ini. Datanya seperti ini dapat kita lihat. Nah, karena kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah, karena di sini terdapat 2 peubah variabel berganda, maka ini disebut regresi linier berganda. Baik, karena datanya sudah dimasukkan di awal, di mana untuk X1-nya yaitu dilabeli sebagai jumlah hotel dan X2-nya sebagai jumlah restoran, dan pendapatan asli daerah yaitu Y atau dependen. Di sini desimalnya 0 ya. Nah, karena datanya tidak berbentuk desimal. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk mengetahui pengaruh dalam data ini yaitu langsung saja kita masuk ke bagian menu Analyze. Nah, kemudian pilih Regression dan pilih yang linear. Setelah itu, masukkan data variabel X1 dan X2 ke bagian Independent, di mana X1-nya dan X2-nya tadi yaitu jumlah hotel dan jumlah restoran. Nah, yang kedua yaitu masukkan data variabel Y di bagian Dependent. Di sini variabel Y-nya adalah pendapatan asli daerah. Nah, kemudian pilih statistik, centang bagian estimates, model fit, dan juga R-square change, dan klik continue, kemudian pilih OK. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan SPSS. Jadi, kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Langsung kita klik OK, maka sudah tersaji tabel-tabel yang kita perlukan dalam menganalisis pengaruh dari hal ini, dari data ini. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah, terdapat 2 cara yang bisa kita lakukan, yang mana cara tersebut sudah saya siapkan di aplikasi Word dan akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah dan analisis penyelesaiannya. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan 2 uji coba, yaitu uji F simultan dan uji T parsial. Nah, yang pertama kita akan menggunakan uji F simultan, di mana di sini juga terbagi menjadi 2 cara dalam penghitungannya.
Dapat kita lihat seperti pada tabel yang sudah saya ambil atau saya copy dari perhitungan aplikasi SPS ini. Nah, cara pertama kita bisa dilihat dari F hitungnya ya. Nah, nilai F hitungnya nanti akan kita bandingkan dengan F tabel. Di mana hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Jadi, karena ada dua variabel, maka H0 sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya, jumlah hotel dan jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nah, sedangkan H1 sama dengan B1 tidak sama dengan B2 tidak sama dengan 0, artinya jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui apakah H0 atau H1 yang diterima, maka kita perlu melakukan uji, di mana cara mencarinya dengan menggunakan uji F. Kita lihat nilai F hitungnya. Di sini nilai F hitungnya ya 34,317. Dan kita akan bandingkan dengan F tabelnya. Dan F tabelnya yaitu 5,79. Nah, nilai F tabel ini diperoleh dari tabel distribusi F yang bisa kita download atau kalian download di Google maupun aplikasi lainnya. Nah, adapun cara mengetahui F tabel yaitu dengan menggunakan rumus F tabel, yaitu F tabel sama dengan F alpha buka kurung K N dikurang K dikurang dengan 1. Nah, langsung saja kita masukkan sesuai dengan rumusnya. Karena biasanya alfa menggunakan 0,05, maka di sini kita menggunakan alfa 0,05. Jadi, F 0,05. Kemudian, K-nya adalah banyak pengubah X. Berarti K-nya ada 2, karena di dalam data tersebut variabel X-nya ada 2. Nah, jadi kemudian N-nya ada 8, maka 8 dikurang 2, K-nya tadi 2 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi derajat bebasnya adalah 2,5. Nah, untuk mempermudah kita juga bisa melihat derajat bebasnya itu dapat kita lihat pada tabel ANOVA di bagian ini. Nah, kita dapat mengetahui secara langsung bahwa di sini yaitu tertulis 2 dan 5. 2,5 berarti F tabelnya adalah 5,79. Nah, ini saya akan menunjukkan F tabelnya seperti ini untuk distribusi F pembilang satunya adalah 2 ini. Dan derajat penyebutnya adalah 5. 2,5 ini ada di angka 5,79. Setelah ini, langsung saja kita bandingkan antara F hitung dengan F tabelnya, di mana kriteria pengujiannya, jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0. Nah, di sini dapat kita lihat karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 34,317 lebih besar dibandingkan dengan 5,79, maka keputusannya tolak H0, yang artinya jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena H1 yang diterima, H0 yang ditolak, jadi H1 atau di mana H1 ini adalah jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ini adalah cara pertama, yaitu dengan membandingkan dengan menggunakan F tabel dan F hitung. Untuk lebih mudahnya, ada cara kedua yang dapat kita lakukan. Nah, cara keduanya yaitu karena kita menggunakan aplikasi SPSS ya, yang di dalamnya sudah terotomatis terdapat nilai signifikan, maka cara kedua ini kita tetap menggunakan tabel yang sama seperti tabel perhitungan SPSS ini. Di sini kita hanya melihat dari nilai signifikannya saja. Nah, jika nilai signifikan ini lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0. Nah, langsung saja kita lihat bahwa nilai signifikannya di sini adalah 0,001.
Jadi, nilai signifikan ini lebih kecil daripada 0,05. Maka tolak H0 yang artinya jumlah hotel dan jumlah restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi, lebih mudah cara kedua ya, karena kita tidak perlu mencari dan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Cukup kita melihat nilai signifikannya saja. Nah, dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan 0,05, jika lebih kecil maka tolak H0, berarti H1-nya diterima, yang artinya ada pengaruh antara jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan regresi linier berganda. Untuk menentukan persamaan regresi linier berganda ini, kita dapat melihat pada tabel uji T, yaitu di bagian koefisien. Seperti pada tabel yang sudah kita copy dari aplikasi SPSS ini. Nah, di sini sudah terdapat nilai koefisiennya, di mana ada konstan yang biasa disebut B0, jumlah hotel disebut B1, dan jumlah restoran disebut dengan B2. Ini adalah nilai penduganya dan output dari SPSS-nya. Kemudian, untuk menentukan persamaannya, langsung saja kita bisa memasukkan ke dalam model persamaan regresi linier berganda. Seperti ini ya. Nah, jadi bisa langsung dimasukkan ke rumus Yeduga ya, di mana B0 adalah min 28,294, B2-nya yaitu 0,469x1 karena jumlah hotel adalah X1, kemudian B2-nya yaitu 0,211x2. Atau bisa juga ditulis seperti ini ya. Nah, Y2 sama dengan min 28,294 ditambah 0,469 jumlah hotel ditambah dengan 0,211 jumlah restoran. Jadi, regresi linear berganda ini bisa digunakan untuk meramal sesuatu yang akan datang. Nah, juga bisa kita gunakan untuk meramal hal tersebut, seperti halnya kasus yang sedang saya analisis ini. Kemudian kita lanjut pada uji kedua, yaitu uji T parsial. Nah, dengan menggunakan tabel yang sama, karena tabel ini mengandung nilai T, jadi uji T tadi adalah uji satu-satu. Bedakan ya, bisa membedakan antara uji F dan uji T. Kalau uji F itu kita menggunakannya dengan bersama-sama mengujinya. Nah, sedangkan uji T ini kita satu-satu mengujinya. Nah, namun untuk mengambil suatu kesimpulan, karena kita menggunakan aplikasi SPSS, kita tidak perlu lagi memperhatikan nilai T hitungnya. Karena jika kita memperhatikan T hitungnya, kita akan membandingkan lagi nilai T hitung ini terhadap nilai T tabel. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, untuk mempermudah, jadi kita hanya melihat dari nilai signifikannya saja. Karena di aplikasi SPSS secara otomatis sudah ada nilai signifikannya. Maka dari itu bisa digunakan dalam mengambil suatu kesimpulan dengan mudah. Jadi, berdasarkan nilai signifikannya, maka kita perlu satu-satu uji untuk jumlah hotel. Kita lihat nilai signifikannya adalah 0,053. Di mana nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka keputusannya adalah terima H0, yang artinya jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, karena H1-nya ditolak. Nah, kemudian uji yang kedua yaitu jumlah restoran. Apakah ada pengaruhnya? Kita lihat nilai signifikannya di sini adalah 0,246. Di mana nilai signifikannya juga lebih besar daripada 0,05. Maka keputusannya adalah terima H0, yang artinya sama yang seperti jumlah hotel tadi, tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Jadi jika kita uji satu-satu ya, ternyata keduanya tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Namun, ketika kita mengujinya secara bersama-sama atau secara simultan tadi, maka keduanya akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nah, itulah yang membedakan antara uji F dan uji T. Baik, selanjutnya kita akan menghitung koefisien determinasi atau R-square. Nah, karena kita mencari regresi linear berganda, maka nilai R-square yang kita pakai adalah adjust R-square. Nah, dapat kita lihat di sini adjust R-square-nya yaitu sebesar 0,905, yang artinya adalah pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh jumlah hotel dan jumlah restoran sebesar 90,5% jika kita persenkan, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti yaitu sebesar 9,5%. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk cara penghitungan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS-nya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.